Video kali ini adalah praktik supervisi akademik berbasis coaching. Selamat sore Pak Supriyadi, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Arti. Alhamdulillah sehat. Gimana juga Bu Arti? Gimana kabarnya ini? Puji Tuhan, kabar baik. Ini Bapak lihat saya bisa mengunjungi Bapak hari ini ke sekolah. Ya syukur Bu ya bisa bertemu kita di sini. Untuk pertemuan kita kali ini, kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan? Saya itu ingin sekali sebenarnya mengembangkan kompetensi kemampuan ini membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena pada saat melakukan coaching itu saya seringkali kerepotan dengan pertanyaan berbobot ini. Nah barangkali nanti bisa ini bisa dibantu diamati gitu Bu ya. Tentu Pak, saya akan melakukan pengamatan pada sesi hari ini. Dan menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Ya, Harapan saya sih tadi itu bagaimana dalam pemanfaatan atau penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif gitu ya. Jadi tidak hanya mengajukan pertanyaan yang sifatnya tidak memberdayakan dan juga tidak reflektif gitu. Nah, jadi saya ingin itu pertanyaan saya itu lebih reflektif, lebih berbobot, lebih berkualitas gitu Bu. Jadi bisa benar-benar menggali potensi guru-guru saya di sekolah. iya Pak. Gitu. Menggali potensi, Bapak ingin dikembangkan kemampuannya untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Ini apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Harapannya. Harapan saya setelah ini bisa mendapatkan solusi ya. Artinya bisa mendapatkan jalan keluar atas ini tadi saya kan kurang pandai bertanya. Harapan saya setelah ini pertanyaan saya itu yang sifatnya menggali ini bisa lebih baik begitu Bu. Terima kasih Bapak. Nah, untuk kali ini saya ingin mempersilakan untuk Pak Supriyadi bersama dengan gurunya. Silakan Pak Supriyadi. Ya, baik, terima kasih Bu Artina. Ya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Supriyadi. Nah, ini dalam kesempatan ini Bu Ita ini apa ini Bu yang mau dikembangkan ini Bu baik di kelas atau pada diri Ibu sendiri ini? Begini Pak Kepala Sekolah, saya ingin mengembangkan bagaimana ya proses pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik. Karena saya ketika memberikan pembelajaran terlihat anak-anak tidak antusias, kurang antusias, sehingga saya kadang-kadang merasa ada yang harus saya kembangkan mungkin ini Pak. Saya makanya mau menghadap Bapak Pak. Ya. Kalau dilihat skala dari 0 sampai 10. Nah, kondisi saat ini nih menurut Bu Ita ini bagaimana ini? Di angka berapa menurut Bu Ita? Angka Tingkat 6 kayaknya Pak. 6 sampai 6,5. 6 sampai 6,5. Nah, Ya. idealnya menurut Bu Ita itu yang benar-benar pembelajaran yang aktif, yang antusias, yang menyenangkan tuh di angka berapa? Saya mengharapkan di angka 9, 9,5, sehingga saya ditunggu-tunggu oleh murid saya kalau saya mau masuk kelas gitu Pak. Apakah di angka itu sampai saat ini belum tercapai Bu? Saya merasa belum Pak. Ya, bisa belum ya. Baik. Kalau ini apa hambatan yang Bu Ita alami nih kok? Menurut Bu Ita masih di angka 6 tadi itu. Saya melihat bahwa mungkin suara saya dalam menyampaikan materi kurang keras. Karena saya memang agak kadang-kadang power saya kurang kuat Pak. Terus juga mungkin model pembelajaran saya yang tidak menarik, apalagi anak-anak ini kan beragam ya Pak ya. Jadi saya juga bingung ini bagaimana ini ada anak yang
senang dengan mendengarkan, dia audio, ada yang visual, ada yang juga yang senang aktif sekali bergerak-bergerak kinestetiknya, sehingga saya bingung untuk mengendalikannya, Pak. Mm-mm. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, karena ini beragam sekali ya. Iya. Tadi itu Ibu merasa suaranya kurang nyaring, metodenya juga masih biasa gitu. Selanjutnya anaknya juga beragam. Nah, dari sekian ini tadi mana yang paling mengganggu ini, Bu? Bu Ita yang paling mengganggu ini yang mana? Pengelolaan kelasnya, Pak. Mungkin saya harus, tadi saya sudah membuat pemetaan ya anak-anak yang berbagai macam gaya belajarnya. Kemudian juga saya sudah melihat, saya memetakan dari kemampuan penguasaan materi. Jadi sepertinya saya, apakah perlu ya Pak saya bagi beberapa kelompok, sehingga saya tidak harus teriak-teriak. Jadi nanti kalau kelompok yang mungkin penguasaan materinya sudah agak tinggi, saya akan berikan mungkin materi itu, kemudian dia suruh berdiskusi, kemudian saya lebih fokus ke yang sedang dan yang kurang, sehingga saya bisa tidak terlalu teriak-teriak, nanti saya bisa bergeser atau bagaimana ya Pak. Selama ini saya kumpulkan, jadi saya sampai mukul-mukul meja, diam. Iya. Saya bersuara tidak didengarkan. Iya. Begitu. Nah, tadi ada sempat menyebut mengelompokkan. Nah, mengelompokkan murid tadi. Nah, menurut Bu Ita, apakah mengelompokkan ini sudah pernah dilakukan, Bu? Ini akan saya lakukan, Pak, karena saya kemarin baru membaca-baca beberapa referensi. Ternyata diferensiasi itu seperti itu menarik. Jadi saya tidak terlalu melayani seluruh anak dalam bersamaan yang anak-anak harus mendengarkan saya. Ternyata saya bisa membuat kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajarnya juga bisa, kemudian kemampuannya juga. Itu akan saya lakukan Pak dari beberapa teori yang saya baca, dan saya juga mendapat pembelajaran dari rekan sejawat yang sudah guru penggerak. Saya bertanya sehingga itu Pak. Nah, menurut Bu Ita, pengelompokan ini seberapa besar nanti pengaruhnya terhadap pengelolaan yang kelas Ibu lakukan ini? Tadi kan di awal tadi Bu Ita sudah menyebutkan kelasnya itu idealnya itu di angka 99 atau 95 atau 90 ke atas ya. Iya Pak. Maksud saya dengan membuat diferensiasi pengelompokan kemampuan ini tadi, apakah ini akan membuahkan hasil gitu menurut Bu Ita? Saya mengharapkan pelan-pelan saya coba. Kemudian setelah saya coba, saya sudah merasa nyaman bisa melihat perubahan anak-anak antusias dengan pembelajaran bersama saya. Kemudian pertemuan berikutnya pun saya akan mencoba lagi, mungkin pengelompokannya berdasarkan gaya belajarnya. Kalau kemarin kemampuannya, sehingga saya bisa lebih mudah memberikan bimbingan kepada yang mungkin kalau berdasarkan pengelompokan penguasaan materi ya di tes asesmen awal, tapi nanti saya mau gaya belajar juga sehingga anak-anak memperoleh macam-macam bagaimana mendapatkan materinya Pak. Mungkin yang senang dengan kinestetik, saya suruh bermain peran mereka, atau juga bisa melakukan nanti sehingga unjuk kerja yang bagaimana yang melibatkan kinestetik mereka Pak. Tapi yang senang dengan mungkin membaca, menyimak, ya kemampuan menulisnya nanti akan saya perhatikan juga. Kemudian bagi anak-anak yang gaya belajarnya mungkin musikal atau dia senang dengan musik dan lain sebagainya, saya harapkan bisa juga dia menciptakan, mungkin membuat lagu-lagu sederhana dari materi tersebut sehingga dia yang penting tujuan dari pembelajaran tercapai. Itu begitu Pak. Ya. Nah, ini mau dimulai kapan ini, Bu? Ibu kan akan mendiferensiasi kelas ya. Ibu mau mengelompokkan berdasarkan gaya belajar, kemampuan tadi ya. Nah, kapan ini? Secara spesifik barangkali bisa menyebutkan, Bu? Iya, Pak. Ini kan saya tadi barusan mengajar di kelompok kelas 7-3 ini.
Saya pulang dari ngajar, saya keluar dari kelas tuh lemes saya Pak, kok kayaknya saya tidak menyenangkan, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Saya minggu depan saya akan masuk lagi di kelas 73, saya akan membawa satu dulu Pak, saya mau mencoba Satu apa kelas ya? maksudnya Bu ya? Ya, Ini satu saya kelas ya? satu kelas dulu Pak. Setelah Satu ini kelas. berhasil, saya Iya. akan coba lagi nanti di kelas yang lain. Dan saya tingkatkan lagi yang lain begitu Pak. Minggu Ya. depan, pokoknya 1 bulan ini saya akan melihat perubahan-perubahan itu Pak. Ya, baik Bu. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu Ibu ini untuk mewujudkan kelas yang berdiferensiasi ini, Bu? Iya. Saya sudah belajar bersama rekan sejawat Pak. Ini salah satu guru penggerak Pak Nanang, sehingga saya banyak sekali mendapat materi dari beliau. Dan saya juga ingin Pak Nanang merekam kegiatan saya Pak, sehingga saya juga tahu apa yang saya lakukan ini Pak. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Berarti dari percakapan kita ini, Bu ya, barangkali Ibu sudah bisa menemukan ini untuk mengatasi kelas yang membosankan di awal tadi itu, barangkali sudah tahu Ibu, atau bisa kita temukan bersama Bu? Iya. Apa menurut Ibu yang bisa kita lakukan ini? Alhamdulillah Pak, saya sudah punya gambaran Pak. Saya nanti akan memetakan dulu anak-anak berdasarkan kompetensinya, pemahaman untuk materi. Kemudian juga saya akan memetakan gaya belajar anak-anak. Kemudian saya juga menyiapkan bahan-bahan juga Pak. Dan saya akan cobakan sedikit dulu Pak. Saya coba dulu mungkin berdasarkan gaya belajar. Saya lihat dulu antusias anak-anak. Bisa Pak. Dan ini Ibu akan dibantu oleh Pak Nanang tadi ya? Pak Nanang, iya. Oke. Pak Nanang yang akan merekam kegiatan Baik, kalau gitu kita minggu depan kita akan bertemu lagi Bu ya? Iya Pak, nanti saya akan laporkan sama Bapak. Makasih ya Pak ya. Lihat perkembangannya. Baik, terima kasih Bu Ita. Makasih. Ya, silakan Bu Arti. Terima kasih Pak Supriyadi, Bu Ita. Saya sudah mengamati apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Supriyadi dalam rangka meningkatkan kompetensinya tadi Pak. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri performan yang sudah kita laksanakan terkait dengan kompetensi, yaitu tadi ya, untuk mengembangkan kemampuan untuk mengelola atau mempunyai pertanyaan berbobot. Ya, dari pengamatan saya pribadi nih Bu ya, kalau dibuat skala nilai dari 0 sampai 10, kayaknya saya masih di 78 nih. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang seharusnya itu tidak saya ajukan karena bersifat pertanyaan tertutup. Seperti, sudahkah untuk melakukan pengelompokan? Nah, seperti itu kan seharusnya tidak gitu. Tetapi tadi itu saya ajukan. Nah, itu mungkin kenapa saya merasa di angka 78 ya, sampai 80 lah, paling tinggi 80, anggapnya 80 ya. Nah, 80 itu. Kemudian ada juga beberapa kali pertanyaan yang tertutup gitu ya, yang secara spontan saya ajukan. Padahal itu seharusnya tidak perlu, bahkan dihindari ya, kalau dalam konteks coaching itu kita hindari. Tapi tadi itu masih saya ajukan. Nah, jadi tadi itu jadi saya secara pribadi sudah baik, tapi masih perlu perbaikan. Kalau dinilai dalam bentuk angka ya antara 78 sampai 80 tadi itu. Itu ukuran saya. Nah, sekarang saya ya minta feedback dari Ibu ini sebagai pengawas ini, barangkali ada masukan buat saya untuk perbaikan saya, Bu. Tadi Bapak mengatakan 78 sampai 80. Apa yang membuat Bapak menilai pada kisaran 78 dan 80 tadi? Ya, kalau maunya saya sih 80 gitu ya. Tapi kok masih kesalahan-kesalahan tuh, artinya pertanyaan-pertanyaan tuh harusnya itu tidak saya utarakan pada konteks coaching gitu, tapi masih saya utarakan, ya itu mungkin. Oke, Nah, baik. nilai dari saya sendiri bingung nilai diri saya sendiri, Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Iya. terkait dengan percakapan Bapak tadi? Iya. Sebenarnya Bapak sudah berelasi dengan baik dengan ibu tadi ya, Ibu Ita ya. Iya. Sudah berelasi dengan baik. Terlihat bahwa Bu Ita nyaman untuk berkomunikasi dengan Bapak. Itu ya. Bagus, sudah Pak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan memang betul tadi.
seperti yang disampaikan Bapak, ada jenis pertanyaan tertutup begitu. Di sini Bapak sudah membuat Koci ini nyaman untuk berkomunikasi dengan Bapak, sehingga tadi mengalir bahwa Bu Ita sudah bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Jadi ada sesuatu yang akan Ibu Ita kerjakan. Misalnya di sini Ibu Ita bercerita mengalir terkait dengan bagaimana tadi mengembangkan kelas yang awalnya itu membosankan, jadi dilakukanlah pemetaan dengan strategi berdiferensiasi begitu ya. Itu sudah bagus. Berarti ada solusi. Ketika Bapak menyampaikan pertanyaan, ada solusi. Berarti pertanyaan Bapak itu sudah mengena dan berbobot untuk topik yang ingin Ibu Ita terima tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak, saya mengamati tadi pada saat Bapak mengajukan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup yang spontan misalnya, mana yang paling mengganggu? Kemudian pertanyaan yang diawali dengan kata apakah, sudahkah? Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayangkan akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, dalam konteks ini saya akan mencoba ke guru lain. Saya akan memberdayakan guru-guru lain agar lebih produktif di kelasnya. Dalam artian itu lebih bisa menghidupkan kelas dan lebih berpihak kepada murid, pada guru-guru lain. Kalau ini tadi kan sudah ada Bu Ita ya. Nah, mungkin berikutnya nanti saya akan mencoba memberdayakan guru-guru lain. Begitu, Bu. Saat ini Bapak sudah membayangkan apa yang akan dilakukan nantinya dan mencoba memberdayakan guru-guru yang lain di sekolah Bapak melalui coaching, sehingga akan dapat membantu Bapak meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kali ini karena ada Ibu Bapak yang lain sebagai observer, saya akan mempersilahkan Ibu Heti untuk refleksi dan pengamatannya. Silakan Ibu Heti. Terima kasih Bu Atiana, tadi juga saya Pak Supriyadi dan Bu Ita. Jadi tadi juga saya sudah mengamati coaching di mana yang dilakukan oleh, yang paling saya amati ini antara kepala sekolah dan gurunya gitu ya. Jadi kalau pengamatan saya tuh kepala sekolahnya luar biasa ya. Kepala sekolah luar biasa sudah dapat menggiring Bu Ita gitu ya, menemukan ide-idenya gitu ya. Jadi mungkin tadi Bu Ita itu kayaknya kan kayaknya masalahnya ini deh kayaknya masalah saya juga. Bu Ita di awalnya memang tidak terpikirkan gitu ya apa nanti solusinya, tapi dengan adanya kepala sekolah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, walaupun tadi kepala sekolah mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan tertutup gitu ya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lainnya itu sehingga kucinya tadi dapat menemukan ide-idenya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kalau saya lihat tuh sungguh luar biasa gitu ya kepala sekolah. Iya. Walaupun tadi kepala sekolah menilai dirinya sekian, tapi akan melakukan pengembangan lagi. Intinya, kalau si guru sudah menemukan ide-idenya untuk menemukan memperbaiki masalahnya, itu kalau saya lihat sangat luar biasa gitu. Dapat mengembangkan ide-ide gurunya. Mungkin itu saja Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih Bu Heti dan Pak Supriyadi. Saya sudah mencatat hasil supervisi hari ini. Selanjutnya dari semua proses tadi, apa yang didapat dari proses ini yang dapat Bapak simpulkan? Pertemuan hari ini ya, saya di berikutnya nanti akan mencoba memberdayakan guru-guru saya yang lain agar lebih produktif dan lebih berpihak pada murid. Nah, gitu Bu. Terima kasih Pak Supriyadi. Ya, mari terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga dapat membantu Bapak Supriyadi bersama guru-guru di sekolah, dan kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Sore.